Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan kita pada pertemuan 7. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang anti monopoli dan persaingan yang tidak sehat ya. Jadi berkaitan dengan dunia usaha ya, banyak aktivitas yang dilakukan para pengusaha untuk bagaimana bisa memajukan usahanya, memajukan perusahaannya, memajukan bisnisnya. Namun dalam rangka untuk menciptakan suatu iklim yang sehat di dalam berusaha, tentu perlu ada suatu batasan-batasan yang diberikan oleh aturan hukum sehingga kegiatan berusaha itu dapat dijalankan dengan kondisi persaingan yang sehat. Untuk mengantisipasi itu, maka pemerintah ya negara membuat suatu undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya suatu kegiatan usaha yang cenderung untuk memonopoli suatu jenis usaha misalnya, atau terjadinya suatu persaingan tidak sehat sehingga mematikan ya saingan-saingan bisnisnya secara tidak sehat. Beberapa poin mungkin kita bisa dapatkan pemahamannya ya dari kuliah kita pada pagi ini tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Jadi ada beberapa kasus ya sebelum kita sampai kepada memahami poin-poin dari suatu pemahaman tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat dari suatu bisnis ya. Jadi kita bisa lihat ya ketika suatu bisnis katakanlah seperti Shopee Internasional misalnya, ketika itu Shopee Internasional atau Shopee yang ada di Indonesia itu melakukan suatu tindakan ya dengan mensuspend mitra-mitra yang menjalankan usaha Shopee tersebut, misalnya macam Shopee Food dan lain sebagainya. Apabila mereka bertentangan dengan klausul-klausul yang disepakati antara pihak Shopee dengan mitra-mitranya, maka mitra-mitranya itu dilakukan disuspend ya, dihentikan katakanlah hubungan bisnis atau hubungan kerjanya. Tapi ini menciptakan suatu hal-hal yang dapat merugikan mitra bisnisnya, sehingga ini pernah menjadi satu kasus dan diperiksa kasus ini karena adanya laporan itu. Kemudian akhirnya itu menjadi teguran bagi Shopee, sehingga Shopee memperbaiki klausul-klausulnya dan melepaskan suspend terhadap kemitraannya tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan daripada bisnis tersebut ya, membangun mitra dan lain sebagainya, itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi persaingan dalam dunia bisnis itu ya merupakan perbuatan yang tentunya akan mendapatkan suatu keuntungan, suatu tujuan yang mendatangkan keuntungan, dan sebaliknya juga bisnis itu tidak lepas ada suatu resiko ya, bila tidak mengelolanya dengan baik dan lain sebagainya ya, maka akan timbul suatu kerugian di dalam bisnis itu. Di dalam bisnis itu ya tentu ada mitra-mitra atau tentu ada perusahaan-perusahaan yang sejenis ya, usaha-usaha sejenis. Ini dilakukan harus dengan persaingan yang secara jujur ya.
tidak boleh ada suatu aktivitas ya atau suatu strategik yang merugikan pihak manapun. Sehingga bisnis itu benar-benar dilakukan dengan penuh kejujuran ya, dengan itikat baik, sehingga dengan bisnis itu akan menciptakan suatu produk yang bermutu ya, sesuai dengan apa namanya penemuan-penemuan baru ya, ataupun perusahaan itu bisa mengembangkan institusinya ya dengan canggih, misalnya dengan digitalisasi dan lain sebagainya, sehingga apa yang diberikan kepada customernya itu betul-betul sesuatu yang sangat baik ya, sesuatu yang bermutu ya. Sehingga apabila terjadi suatu persaingan yang tidak sehat itu, maka secara aturan hukum ya itu diatur ya. Nah, diatur di dalam satu undang-undang yang kita ketahui adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Itu sebagai perangkat hukumnya untuk mengantisipasi daripada terjadinya persaingan tidak sehat atau adanya suatu kegiatan yang memonopoli suatu jenis usaha sehingga dapat merugikan pihak lain. Di samping itu juga ya ada tuntutan juga dari IMF ya, sebagai lembaga keuangan luar negeri yang memberikan sebagai suatu lembaga fasilitas kredit. Rekan-rekan mahasiswa, kita harus memahami dulu ya apa itu persaingan usaha yang sehat ya. Jadi persaingan usaha yang sehat itu ya adalah persaingan di dalam dunia ekonomi secara wajar, ya, jujur dan sesuai dengan undang-undang dan perikatan atau perjanjian ekonomi, serta kegiatan ekonomi yang tidak merugikan pihak lain dengan cara pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu ya. Jadi banyak strategi-strategi yang kurang baik yang dilakukan oleh pesaing-pesaing dalam suatu jenis usaha ya, dengan melakukan suatu kegiatan tertentu sehingga ada hal-hal yang dapat merugikan pihak lain ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, apa itu unsur-unsur persaingan usaha ya? Jadi unsur-unsur persaingan usaha itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Dilakukan oleh beberapa orang pengusaha ya, atau pelaku usaha dalam bidang usaha yang sama, bersama-sama menjalankan perusahaan kegiatan usaha dalam daerah pemasaran yang sama. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan yang sebesar. Jadi tentunya di dalam suatu jenis usaha itu ya ada beberapa perusahaan yang mempunyai atau memproduksi jenis produk yang sama ya. Tentu di sini ada suatu kompetisi di situ ya. Sehingga masing-masing itu harus mampu, apakah melalui iklannya, apa melalui produknya yang betul-betul baik, sehingga persaingan itu benar-benar secara wajar ya. Jadi para konsumen itu memilih sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi ada nilai-nilai positif yang di situ berbasis kepada kejujuran, berbasis kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita melihat pasal 1 ya, angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ya, menjelaskan tentang persaingan usaha tidak sehat ya. Itu adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha ya. Jadi itu adalah definisinya ya, apa yang disebut dengan persaingan usaha yang tidak sehat itu tentu berkaitan dengan pemasarannya
Ya, ada cara-cara tidak jujur di situ ya. Kemudian ya biasanya ada suatu aktivitas yang menghambat eh, misalnya pemasaran pihak lain ya, tidak bisa masuk kepada satu daerah dan lain sebagainya ya, dengan cara-cara misalnya em, menggunakan ya kekuatan-kekuatan tertentu, apakah di pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga eh, katakan produk ataupun barang eh, dari pihak lain itu tidak bisa, misalnya contohnya tidak bisa masuk kepada satu daerah tertentu ya. Kemudian di pasal 1 angka 2 ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat itu dilarang ya, tidak dibolehkan karena perbuatan atau kegiatan tersebut dapat memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang ya atau jasa tertentu, serta merugikan kepentingan umum ya, dapat menimbulkan adanya praktek persaingan tidak sehat. Adalah persaingan yang dilakukan secara tidak wajar. Ya, ini bertentangan hukum dan merugikan pesaing ya. Kita bisa lihat beberapa eh, hal yang terjadi ya ketika apa namanya, harga minyak goreng ya sekitar tahun 2021 2022, harga minyak goreng begitu melonjak tinggi sehingga di pasar itu tidak tersedia, masyarakat tidak mampu ya untuk membeli minyak goreng, misalnya minyak kita ya yang diproduksi oleh beberapa produsen yang dengan harga tertentu ya, itu sempat menjadi suatu masalah nasional ya, meskipun itu akhirnya bisa ditangani dan beberapa perusahaan atau produsen itu sempat dilakukan atau masuk kepada proses kasus-kasus persaingan usaha ya, meskipun dalam kasus itu tidak terlihat ya adanya suatu kegiatan monopoli, tapi kenaikan-kenaikan harga itu bertentangan dengan aturan yang ada ya, sehingga diberikan satu denda dan lain sebagainya terhadap pelaku-pelaku tersebut. Kemudian dasar hukum dari persaingan usaha ya kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ya, tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat ya. Nanti bisa didalami bersama. Kemudian keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas ya Persaingan Usaha. Kepres tersebut merupakan pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas, dan tata kerja KPPU ya. Jadi pembentukan badan ini ya KPPU ini itu oleh keputusan Presiden RI ya nomor 75 tahun 1999. Kemudian ada aturan lain lagi ya, keputusan KPPU nomor 05 garis miring ya KPPU garis miring Cap ya garis miring 11 Romawi tahun 2000 tentang ya, tata cara penyampaian laporan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ya. Jadi ini tata cara bagaimana apabila terjadi suatu pelanggaran ya terhadap persaingan atau ada suatu kegiatan yang monopoli suatu usaha, maka ada prosedur untuk penyampaian laporan tersebut. Jadi bisa didalami ya, dibaca mengenai aturan-aturan tersebut. Kemudian pengertian pelaku usaha ya. Apa itu pelaku usaha? Itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ya. Pelaku usaha itu didefinisikan adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum ya yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, ya, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi. Jadi pelaku itu bisa yang merupakan yang berbadan hukum, ya, perseroan terbatas, CV dan lain sebagainya, ya, bisa juga yang apa namanya yang bukan berbadan hukum, ya, tetapi didirikan, ya. Jadi ada beberapa uh, usaha, ya, yang bukan merupakan badan hukum itu apabila dirugikan, ya, bisa juga dapat melaporkan terhadap perbuatan pihak-pihak di dalam melakukan persaingan yang tidak sehat di dalam satu usaha. Dengan mencermati definisi pelaku usaha, ya, di atas, ya, ternyata hanya menyebutkan semua kegiatan yang dijalankan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Dengan demikian, pembuat undang-undang tidak mempertimbangkan aspek globalisasi, di mana pelaku usaha sangat dimungkinkan, ya, untuk melintas batas-batas teritorial suatu negara menurut hemat penulis, ya. Jadi ini memang undang-undang itu membatasi, ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang berada di wilayah Republik Indonesia, ya. Terhadap kegiatan itu yang misalnya aktivitas kegiatan bisnisnya itu di luar daripada negara Republik Indonesia memang tidak termasuk, ya, karena memang di dalam suatu aktivitas bisnis di luar negara, ya, tentu ada aturan-aturan perjanjian-perjanjian tersendiri, ya. Apakah aturan-aturan secara teritorial, ya, ada aturan perdagangan misalnya secara teritorial Asia Tenggara atau lain sebagainya, tentu itu ada aturan-aturan tersendiri yang diatur, ya. Kalau berkaitan dengan undang-undang ini, ya, maka terbatas hanya kepada aktivitas perdagangan yang ada di negara wilayah, ya, Republik Indonesia. Jadi di dalam praktek monopoli itu, ya, bisa dilakukan dengan aktivitasnya itu melakukan suatu pemusatan ekonomi itu pada satu atau lebih pengusaha, ya, sehingga produksi itu bisa dikuasai, gitu, ya. Jadi pihak-pihak lain itu tidak mendapatkan kesempatan, ya, secara ya mungkin secara aturan atau lain sebagainya untuk ikut di dalam usaha tersebut, ya. Sehingga ini merugikan, tidak ada keadilan di situ, ya. Kemudian bukan hanya produksi aja, bagaimana juga pemasarannya, ya. Pemasaran seperti apa, ya, tidak bisa memasarkan barang atau jasa, ya, sehingga persaingan usaha itu tidak sehat, ya, dan juga merugikan kepentingan umum. Masyarakat tidak mendapatkan suatu produk yang baik, ya, kemudian dengan harga yang betul-betul kompetitif, ya. Sehingga kalau dilakukan satu usaha yang dimonopoli, tentu ini berujung kepada harga yang tidak dapat dikontrol oleh oleh pasar, sehingga harga menjadi tinggi dan merugikan kepentingan umum, ya. Kita ketahui, ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu dibentuk oleh pemerintah, ya. Jadi mengenai status dan keanggotaan komisi usaha diatur di pasal 1, ya, dan pasal 31 Undang-Undang nomor 35 tahun 99, ya. Jadi KPPU itu adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, ya.
Jadi tujuan dari KPPU itu dibentuk agar para pelaku usaha itu ya dapat menjalankan usahanya itu benar-benar secara adil, ya. Praktek-praktek yang berkaitan dengan monopoli, ya, kegiatan kurang sehat itu dapat terhindar ya dengan pengawasan oleh KPPU ini. Jadi KPPU ini itu lembaga yang independen dan tidak artinya tidak mendapat pengaruh dari pemerintah, ya, bekerja sesuai dengan undang-undang dan bertanggung jawab kepada presiden. Rekan-rekan mahasiswa, ya, itu saja sari daripada atau inti daripada perkuliahan kita di eh, pertemuan 7 ini, ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan anti monopoli, ya, persaingan usaha yang sehat. Semoga ini menjadi suatu pengetahuan bagi saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa, dan agar perluas wawasannya dengan mencari literatur yang lain untuk bisa memperdalam lebih baik ya di dalam penguasaan pemahaman keilmuan tentang undang-undang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.